Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita dapat hadir bersama menunaikan salat maghrib berjamaah, dan seterusnya kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan ini menjadi waktu yang paling berkah bagi kita. Nikmat di mana orang mati, jika mereka masih bisa hidup, pasti akan mereka minta kesempatan seperti ini. Makanya mereka bilang, laula akhartana ila ajalin qarib. Kenapa mati ini tidak diundurkan ya Allah ila ajalin qarib? Mereka tidak minta 1-3 bulan, apalagi 1-2 tahun. Tapi yang mereka minta, andai kata cuma ada sebentar saja kesempatan untuk hidup lebih lama, maka berikanlah kepada kami kesempatan itu. Undurkan kematian kami ini. Itu permintaan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi memang kehidupan ini punya batas waktu, Bapak Ibu. Di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau batas waktunya sudah sampai, maka mati pasti datang. La yastaghfiruna sa'a wa la yastaqdimun. Yang tak dapat dimajukan walaupun sesaat, dan juga tidak dapat dimundurkan walaupun sesaat. Artinya ada satu peringatan agar kita menggunakan waktu hidup yang masih ada, waktu yang masih Allah berikan. Karena kalau sudah habis maka selesai. Itu sebabnya kematian itu merupakan musibah terbesar. Karena dengan kematian itu maka putuslah seluruh aktivitas, berhentilah seluruh amal soleh, dan kita mudah-mudahan tinggal memetik hasil apa yang kita lakukan semasa hidup. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini semuanya husnul khatimah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini kita akan membahas tentang tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba. Kalau Allah menginginkan hamba itu mendapat kebaikan, dari awal itu sudah diberikannya sinyal-sinyal kebaikan itu. Contohnya Nabi Yusuf, kalau kita lihat, pemilihan Nabi Yusuf itu bukan ketika dia dewasa, tapi sejak kecil sudah nampak. Kalau dalam bahasa Minang, alun takile latakalam, baranang ikan, begitu Bapak Ibu. Di ayat la nampak jantan batino. Artinya cikal bakal akan menjadi kebaikan itu sudah dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini merupakan satu anugerah. Ketika Allah menginginkan seorang hamba mendapatkan kebaikan, akan Allah berikan kepadanya 6 tanda-tandanya. Yang pertama, Allah berikan kepahaman agama yang baik kepadanya. Kita sudah maklum Bapak Ibu bahwa agama ini adalah panduan hidup. Artinya memahami panduan hidup akan menyampaikan kita kepada keselamatan hidup. Karena semua panduan itu biasanya untuk kebaikan yang menggunakannya. Apa dalam hidup ini yang tidak punya panduan? Sedangkan parkir itu yang sederhana punya panduan. Ada garis yang diletakkan. Kalau lurus lurus, kalau miring berarti miring. Kalau miring lalu kita luruskan, maka akan menghalang orang lain keluar. Kehidupan akan sulit. Kalau parkir saja sudah diatur sedemikian rupa dan dipandu sedemikian rupa, apalagi kehidupan. Maka kita butuh panduan.
Dan panduan yang terbaik itu adalah panduan agama. Kenapa kita sebutkan yang terbaik? Panduan agama ini komprehensif. Kalau panduan-panduan yang non agama itu lebih pertimbangannya pertimbangan ekonomis. Bagaimana kita menjadi orang yang sehat di waktu tua? Bagaimana kita menjadi orang yang punya tabungan di usia tua? Bagaimana nanti tidak menjadi orang-orang yang bangkrut di usia tua? Pertimbangannya selalu pertimbangan ekonomis. Tapi pertimbangan non ekonomis yang jauh di akhirat itu jarang dimasukkan ke dalam panduan-panduan yang non agama. Berbeda dengan panduan agama. Allah memasukkan dua-duanya sekaligus. Maka kalau kita cari panduan agama, dunia akan datang. Kita kejar akhirat, dunia akan ikut. Sama seperti kita menanam padi, tumbuh lalang. Tapi kalau kita tanam lalang, padi tidak akan tumbuh. Itu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka kalau Allah menginginkan kita mendapatkan kebaikan, yang pertama diberikan oleh Allah, kita paham dengan agama itu, sehingga mempraktekkan agama itu mudah. Dan ia menjadi solusi dari setiap problematika hidup yang kita hadapi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pernah mendengar tentunya seorang tokoh wanita yang paling teguh. Teguhnya ini karena beliau tidak memperlihatkan kesedihan yang terlalu berlebihan, walaupun beliau kehilangan 4 orang laki-laki di dalam keluarganya. Namanya Khansa. Khansa itu hidup di zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengirimkan surat kepada setiap ibu yang memiliki anak-anak laki-laki yang gagah-gagah. Salah satu penerima surat itu adalah Khansa, karena dia memiliki anak laki-laki 4 orang. Padahal sebelumnya ayahnya meninggal dalam perang, pamannya juga meninggal dalam perang. Khansa hidup bersama 4 anak laki-laki. Tapi dia menerima surat dari Umar agar dia menyumbangkan anak laki-lakinya menjadi tentara. Apa kata beliau? Berangkatlah. Bukan 1-2 yang disumbangkannya, 4-4-nya sekaligus. Maka begitu anak-anaknya berangkat, dia berpesan. Isi pesan itu secara umum, jangan kalian pulang kecuali membawa kemenangan. Kalau orang lain kan pulanglah cepat, kan begitu. Selesai pulang jangan kemana-mana, selesai perang jangan kemana-mana, balik cepat. Dia tidak begitu. Jangan pulang kecuali membawa kemenangan. Akhirnya anaknya pergi. Usai perang, semua orang kembali ke kampung. Khansa pun ikut menunggu putranya 4 orang yang pulang dari perang. Yang lain juga ikut menunggu ahli keluarganya. Ada yang suaminya pergi, ditunggu oleh istrinya. Ada yang anaknya pergi, ditunggu orang tuanya. Masing-masing menunggu ahli keluarganya yang pulang perang. Khansa juga ikut. Tapi satu demi satu tentara itu pulang, dia tidak melihat anaknya. Sudah habis rombongan, dia juga tidak melihat anaknya. Kemudian utusan Umar datang kepadanya, menyampaikan bahwa beliau ditinggal oleh 4 orang anaknya dengan mati syahid. Kira-kira ibu bapak kalau kehilangan 4 anak itu responnya bagaimana? Sekaligus. Kalau kita pikir orang normal ini mungkin akan pingsan, tapi Khansa tidak. Dia bermurai air mata, tapi masih sempat mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memuliakanku dengan 4 orang mati syahid. Yang ingin kita pertanyakan, ini konsumsinya apa ini setahan ini? Sementara orang lain kadang-kadang kucing saja yang mati digilas oleh tetangga, 6 bulan gak tegur sapa dengan tetangga. Karena kucing yang mati itu kucing Anggora. Harganya berapa Pak harga Anggora? Ada 3 juta katanya. Digilas oleh tetangga, 6 bulan gak tegur sapa.
Khamsa, 4 anaknya meninggal dunia, masih sempat mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Apa konsumsinya ini? Dia tidak memakan kecuali seperti yang orang lain makan. Tapi isi jiwanya, pemahamannya terhadap agama yang membuatnya kokoh. Karena itu ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan letakkan agama di hatinya, dan agama itulah yang menjadi benteng kehidupannya. Ini sebentar lagi pilkada akan terlaksana. Ada 3 calon. Saya pesankan, pilihlah salah satu di antara calon. Pasti berharap saya dimenangkan Bapak Ibu ya. Tidak akan saya sebutkan, karena saya tidak boleh berkampanye. Saya cuma hanya mengajak kepada kebaikan saja. Beda boleh, yang tak boleh itu bertengkar. Karena bertengkar pun kita nggak dapat apa-apa. Maka silakan dipilih siapa yang kita pikir baik. Itu semuanya adalah orang-orang yang sudah terpilih. Setidaknya oleh partainya sendiri. Oleh kita masih menunggu waktu. InsyaAllah Allah akan berikan keberkahan kepada Provinsi Riau ini dengan terpilihnya orang-orang yang sudah terpilih. Tapi ada satu yang pasti, dari 3 orang yang akan maju, cuma 1 yang akan melamar. Yang 2 lagi pasti gagal. Yang jadi masalah adalah sikap ketika gagal. Kalau menang enak ibu bapak, berimbang rasanya pengorbanan, uang yang diberikan, tim yang digerakkan, senang hati. Tapi kalau kalah, kemana kita akan lari saat seperti itu? Kalau Allah, orang-orang mendapatkan kebaikan, dia mudah mengembalikannya kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah tak hendaki, berarti tidak jadi. Tapi kalau Allah akan naikkan, maka pasti naik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah Allah lah yang memiliki seluruh kekuasaan. Dia yang mengangkat orang yang dia kehendaki. Dia juga yang menurunkan orang yang dia kehendaki. Maka dulu ibu bapak, ketika tahun 2016, waktu itu ada 5 calon pemimpin beliau. Salah satunya adalah Pak Anas Makmun. Kalau dilihat dari gaya, yang paling tidak mungkin menang itu beliau, karena beliau adalah yang paling tua di antara peserta. Dibanding Pak Ahmad, ada waktu itu masih hidup Pak Herman Abdullah, ada lagi Pak Edi Lukman Edi dengan pengalamannya yang seguda. Lalu kemudian Pak Anas Makmun. Ketika beliau meletakkan pamflet di tepi jalan, saya sendiri berpikir, ini bapak ini terlalu tua. Kalau ikut kontestasi seperti sekarang, menghabis-habiskan uang. Menurut saya. Tapi menurut Allah tidak begitu. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan, kamu boleh pikir apa saja, tapi yang akan terpilih yang saya naikkan, bukan yang kamu inginkan. Maka diadakanlah kontestasi. Akhirnya gugur 3, tinggal 2. Yang tinggal itu Pak Anas dengan Pak Herman. Lalu diadakan putaran kedua, ternyata menang 1. Siapa yang Allah pilih? Pak Anas waktu itu. Pak Anas sendiri tak percaya kalau dia menang. Tanda dia tidak percaya, dibuatnya pamflet besar di Jalan Sudirman, BBM. Apa makna BBM itu? Benar-benar menang. Orang kalau bertanya, masih bertanya, benarkah menang? Maka akan ditulisnya benar-benar menang. Dia sendiri tidak percaya kalau dia menang, tapi Allah yang mengangkatnya. Walaupun kemudian setelah itu turun lagi. Nah, ini kan mutasi kehidupan, di mana itu pasti akan dialami. Maka ketika Allah menginginkan kebaikan, benteng utama yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah agamanya. Bagaimana cara dia mengolah problema kehidupan yang tak bisa diolah kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ibu bapak, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Yang kedua,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah menginginkan seorang hamba mendapatkan kebaikan, maka kata Nabi, "Ista'malhu." Hamba itu akan dipakai oleh Allah Ta'ala. Sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana cara Allah memakai hamba? Biasanya kan memakai ini karena kita lemah, lalu kita gunakan orang lain menguatkan. Sekarang Allah memakai seorang hamba. Cara memakai hamba itu bagaimana? Disebutkan oleh Nabi, "Sahhalallahu lahu tariqal ibadah." Allah memudahkan baginya di usia tua jalan untuk beribadah. Itu tanda dia memakai seorang hamba. Artinya, kadang-kadang ketika Allah menginginkan kebaikan, tidak ada kata pensiun untuk manusia. Ini usia kita ini usia pensiun semua ya Pak ya? Pensiun atau purna bakti Pak? Purna bakti lah, pensiun itu lain bunyinya. Purna bakti. Ada orang mengatakan kami tak lagi bekerja. Tak bekerja itu di kantor, tapi bekerja itu bisa di mana-mana. Maka ada yang jadi pengurus masjid, ada yang jadi marbot, ada yang berubah menjadi muazzin dengan suaranya yang sudah mulai berat. Karena kalau sudah 58 ke atas, itu suara itu sudah sangat berat. Tapi jangan lupa, semua perbuatan-perbuatan baik, kemudahan-kemudahan beribadah, tanda Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Sehingga kalau di usia tua kebaikan itu terus dilaksanakan, akhirnya nanti akan sampai pada peringkat husnul khatimah. Ibu bapak, orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan beribadah di usia tua itu adalah berkah. Maka bersyukurlah jemaah yang berada di sebelah kanan. Ini jemaah dari Kecamatan Kampar. Ada lagi yang berasal di sebelah kiri. Ini jemaah Pelalawan. Dan ada Seronggoh di tengah. Ini jemaah Kota Pekanbaru. Serta ibu-ibu yang merata tempat. Inilah berkah dari Allah Ta'ala. Di usia-usia tua didekatkannya kita dengan masjid. Kebetulan rumah dekat pula dengan masjid. Disehatkannya badan, ditahannya kolesterol agar tidak naik sehingga kita tidak pusing. Diberikan kepada kita lutut yang cukup kuat sehingga kita masih bisa menopang badan walaupun ukurannya sudah mulai membesar. Itu adalah cara Allah menggunakan kebaikan, memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Jadi di usia-usia tua ini Allah mudahkan jalan beribadah. Saya dulu ketika tahun 2000 pergi ke Mekah dari Mesir. Kalau upah haji Mesir itu, haji mahasiswa itu haji nekat namanya. Kenapa disebut dengan haji nekat? Pergi tanpa uang. Saya pinjam duit, beli tiket, urus visa, dan kemudian berangkat. Kata kawan-kawan, agar tidak perlu membeli makanan, masak saja makanan dari Kairo yang bisa tahan 2 hari. Jadi nasi itu bisa tahan 2 hari. Cuman cara masaknya. Kata kawan-kawan, pakai minyak masak. Jadi air itu campur dengan minyak. Kita pun buat seperti itu dan bungkus dengan kertas minyak juga, kertas timah. Akhirnya dibuat ayam. Goreng ayam dibungkus dengan kertas timah. Soalnya ini 2 hari 2 malam pelayaran dari Mesir ke Jeddah. Itulah yang dikonsumsi di dalam kapal. Karena di dalam kapal itu kalau kita membeli makanan mahal. Kita mahasiswa jangankan untuk hotel, untuk makan pun susah. Akhirnya dibekalkan itu. Bisa bertahan Bapak. Cuman sampai di Jeddah hari kedua, nasi itu sudah berubah menjadi beras kembali. Kalau dijatuhkan ke lantai kapal dia berbunyi. Jadi digunyah itu garing, renyah. Tapi tidak ada pilihan, tetap juga pergi. Untuk begitu mendarat di Jeddah, orang imigrasi sudah menyambutnya dengan satu paket roti. Itulah yang dikonsumsi. Nah di sana di Mekah itu saya bekerja sebagai tukang dorong.
mencari pembayar hutang. Jadi orang-orang yang sakit itu yang tak mungkin melakukan tawaf, itu saya dorong. Dan itu bayar. Bayarnya berapa? Itu rahasia perusahaan, tak boleh saya sebutkan. Karena pergi dengan hutang. Nanti begitu dapat balik baru dibayar hutang. Satu hari saya bertemulah dengan jemaah dari kampung. Beliau bertanya, adik dari mana? Saya orang Riau, Pak. Saya juga orang Riau. Riau di mana? Bangkinang. Sekampung kok mana? Langsung kemudian keluar bahasa kampungnya. Kata beliau lagi, bisa tidak mendorong jemaah kami? Ada 2 orang suami istri yang sudah cukup sepuh. Saya rasa, kata beliau tidak akan sanggup tawaf nanti. Oke, tidak ada masalah. Soal bayaran nanti kita bisik-bisik saja. Jangan terlalu diform. Akhirnya saya datanglah ke maktab beliau. Pagi sudah sampai di situ, menunggu orang yang akan didorong ini. Sepasang suami istri dan sudah sangat sepuh. Keluarlah nenek dengan aku, dan ditunjuknya inilah jemaah itu. Tapi saya lihat mereka sehat, walaupun sudah sangat tua. Saya sapa mereka, atukah yang mau didorong? Itu dalam bahasa Arab. Karena kalau saya bahasa Indonesia agak nyambung. Atukah yang mau didorong? Ya, kata beliau. Tapi boleh kami coba berjalan dulu ke Masjidil Haram. Sudah mulai hati saya tidak nyaman. Karena posisi maktabnya itu di bawah dan mendaki. Yang saya bayangkan kalau dia bisa mendaki, pasti dia bisa tawaf. Jika dia bisa tawaf, maka proyek ini gagal. Tapi saya tidak punya pilihan kecuali mengatakan iya. Boleh silakan. Saya ikuti dari belakang, pegang-pegangan tangan lah nenek sama atuk itu mendaki itu. Mungkin dalam pikirannya ini pendakian terlalu rendah. Kami dari kampung lebih dari ini pernah kami daki. Selesai sampai di atas, sudah mulai kekhawatiran bertambah-tambah. Saya ikuti sampai ke Masjidil Haram. Itu turun itu di daerah Afad. Begitu sampai di pelataran tawaf tingkat 2. Tingkat 2 itu jauh Bapak Ibu. Dia minta satu lagi, boleh kami coba tawaf dulu. Kalau nanti kami tak sanggup, baru dorong. Semakin meningkat kekhawatiran. Tapi tetap mengatakan, boleh. Namanya Ustaz tuh ngomong begitu selalu. Walaupun hatinya berkecamuk, dia senyum juga, boleh. Akhirnya mereka tawaf. Satu putaran, saya tunggu di sini tuh, nenek, tengok saya di sini. Satu putaran selesai, mereka angkat tangan. Angkat tangan, dia senyum. Dia nggak tahu hati saya menjerit ini sebenarnya. Saya angkat tangan juga. Putar sekali lagi, sudah 2, angkat tangan. Sampai 5 putaran, mereka angkat tangan juga. Dalam hati, gagallah proyek sekali ini. Akhirnya berubah. Harapan berubah menjadi dorongan. Atuk nenek, tinggal 2 putaran lagi. Lanjutkan. Pasti atuk sama nenek bisa. Akhirnya saya pun pergi. Itu pergi tak lagi. Seperti datangnya tadi Bapak Ibu. Datangnya tadi masih semangat, ini perginya agak kontai sedikit. Tapi yang menjadi renungan bagi saya, betapa kuatnya orang tua. Apa yang menyebabkan dia bisa melakukan itu? Pertolongan Allah. Kalau Allah menginginkan kebaikan, maka dimudahkannya kita beribadah di usia tua. Jadi jangan sepelekan ketika kita masih duduk, walaupun menyandar semua, nggak ada masalah Pak, nyandar aja Pak. Ini nggak bukan marah ini. Yang menyandar semua nyandar, yang mau selonjoran. Karena memang kita tidak, jangan merasa Pak, nggak apa-apa. Yang agak anggu-anggu sedikit, anggu-anggu aja, nggak apa-apa. Kenapa begitu? Sebab berada di tempat ini dalam keadaan angguk-angguk setengah tidur jauh lebih baik daripada tuan-tuan berada di rumah. Kalau tuan-tuan berada di rumah, tak ada nilai. Tapi ketika kita berada di sini, ini tempat yang paling Allah cinta. Ahabbul makan ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Dan kita selalu menyebut ini adalah rumah Allah. Kira-kira kalau kita berada di rumah orang, kita dihormati apa tidak jika kita sebagai tamu? Pasti dihormati.
Lalu kalau kita berada di rumah Allah bagaimana? Lebih dihormati lagi. Maka karena itu beruntung. Saya ngantuk Ustaz, boleh saya nyandak tidur saja, nggak apa-apa. Kalau tidur semua, paling nanti begitu muazin terdengar azan, saya sudah tidak lagi berada di mimbar ini, sudah balik duluan. Maka syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada semangat untuk mengisi hidup di usia-usia tua seperti ini. Banyak juga orang semakin tua semakin tidak tertata penggunaan waktunya. Ia taubahnya masih seperti anak muda di usia-usia yang sudah sangat renta. Inilah mungkin yang kita sebut dengan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Usia 71 tahun, badan sudah mulai kempes, isinya sudah tidak ada lagi. Pakai celana jeans, pakai pula baju, kaos ketat. Di sini ada gambar kelinci. Di bawahnya tulisannya Playboy. Ikat pinggang ada pula rantai yang menjuntai ke bawah. Itu rantai apa itu? Apa? Pakai topi pet dan duduk di tempat-tempat yang tidak semestinya. Pegang rokok satu cerutu pula, tapi tak pernah dipasang karena takut habis. Ini orang yang tidak settle dalam penggunaan waktu. Itu musibah. Maka dulu pernah di awal-awal saya mulai pengajian di sini, saya masih tinggal di daerah Tanggerang Tengah. Saya ingat persis. Bahkan ketika Ramadan pun saya masuk di masjid ini, lewatlah di sebuah tempat di dekat puskesmas Jalan Garuda. Di persimpangan jalan itu ada dua kedai kecil, selalu penuh setelah sholat tarawih. Saya pikir mereka itu tadarusan, karena kelihatan Pak Haji semua. Cuman setelah kaca mobil dibuka, nggak ada yang pakai kopiah, tapi seperti Pak Haji juga. Apa artinya itu? Kepalanya putih semua. Padahal di masjid orang sedang hiruk-pikuknya mengaji, bertadarus, yang tua ikut, yang muda ikut. Tapi ternyata tidak semua orang tua seperti itu. Ada yang malah semakin tua semakin tidak pandai menata waktu di dalam kehidupannya. Maka syukur alhamdulillah majelis ini masih tetap bertahan, walaupun sejak tahun 2012 sampai sekarang jemaahnya segini saja, belum pernah bertambah lagi. Ini Pak Haji kan? Alhamdulillah. Berarti kita ini termasuk jemaah yang istiqomah. Istiqomah itu artinya berkurang tak mau, bertambah juga tidak mau. Sejak tahun 2012, waktu itu saya masih melewati hujan-hujan yang lebat-lebat di sini pakai motor waktu itu. Nah, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, Allah akan zuhudkan dia di dunia. Nah, zuhud ini memang perlu dipahami secara jelas dan tepat. Banyak orang mau mengatakan bahwa zuhud itu meninggalkan dunia. Jadi nggak perlu dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Makan sambal kelapa, kemudian minum seadanya saja, jangan minum kopi. Itu nggak pula zuhud namanya. Itu menyiksa diri namanya. Lalu yang zuhud itu apa? Kata Imam Ibnu Taimiyah, yang zuhud itu orang yang tidak mau melakukan sesuatu di dalam hidupnya yang tidak ada manfaatnya nanti di hari akhirat baginya. Tapi kalau ada manfaat akhirat, maka ia disebut dengan orang zuhud. Sebab itu zuhud itu bukan hanya pada orang miskin, tapi zuhud juga ada pada orang kaya. Siapa contoh orang kaya yang zuhud? Utsman. Utsman itu kaya Bapak Ibu. Kapan Utsman itu meninggal dunia? 2400 tahun lalu. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah sekarang, akan berdiri di situ hotel yang nama hotel itu Waqfu Utsman bin Affan. Wakaf Utsman bin Affan. Masih ada hotelnya.
Padahal dia meninggal dunia 2400 tahun yang lalu. Dia bisa, masih ada hotel. Kenapa dia bisa punya hotel? Karena duitnya banyak. Dia bukan orang miskin, orang kaya. Bayangkan saja sekali sedekah, beliau itu 300 ekor onta. Kalau 1 ekor onta dihargai 25 juta kali 300 berapa? Sekali sedekah. Berapa Bapak Ibu? Mari kita hitung dulu. Ini kalau nggak terhitung nggak jalan ceramah kita ya. 25 juta kali 300 berapa? 2 kali 3 6 kali setengah berarti lebih kurang 7 miliar. 7 miliar sekali sedekah. Kira-kira kalau orang bersedekah 7 miliar sekali sedekah, miskin apa kaya itu? Kaya. Tapi yang jadi masalah, kenapa Utsman itu begitu mudah bersedekah? Rupanya dia hanya meletakkan harta itu di tangannya, tidak diletakkannya di hatinya. Sebab itu ketika ia hanya di tangan, melepaskannya mudah. Tapi kalau harta sudah sampai ke hati, itu berat melepaskannya. Sama seperti di kehidupan kita biasa. Maka kalau kita mau tahu harta saya ini di hati apa di tangan, lihat ketika kita memberi. Kalau kita memberi ragu, dari pilihan akhirnya jatuh kepada yang terkecil, berarti kita meletakkan harta di hati, tidak di tangan. Kalau sudah di hati, itu payah untuk zuhud itu, karena dia pasti mencintai harta itu. Kalau sudah dicintai harta, maka ia akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lain yang menyebabkan kita akan sulit sekali untuk merendah-rendah. Utsman bin Affan zuhud, tapi dia bukan miskin, melainkan orang kaya. Maka oleh karena itu orang kaya bisa jadi zuhud. Miliki harta benda itu semuanya. Kuasailah bisnis-bisnis di mana saja. Kalau boleh jangan jadi orang miskin, jadi orang kaya yang berguna. Orang kaya yang bermanfaat bagi umat, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain sebagainya. Saya dibawa kawan-kawan yang bekerja di PT RAPP. Waktu itu saya akan mengisi sosialisasi zakat. Kata mereka, Ustaz pernah berjalan-jalan ke pabrik? Belum. Kalau gitu kami bawa malam ini. Saya bilang boleh. Dibawa saya berjalan ke pabrik, ditengokkan, ini Ustaz, pabrik kertas. Masya Allah, besarnya pabrik. Kemudian pabrik baru ditengokkan, ini pabrik benang. Dulu kertas, sekarang benang. Kalau kita pikir pabrik benang itu sebesar masjid kita ini, silap Bapak Ibu. Besar sekali pabrik benangnya. Saya berpikir ini benang nanti tidak lagi kita impor dari Jawa, tapi akan muncul dari Pelalawan. Nah kalau orang Islam yang punya itu kan enak. Cuma sayangnya yang punya Sukarto Tanoto. Sukarto Tanoto itu Cina, tapi kaya. Ini yang kedua, tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan. Jadi kalau kita punya harta, lalu kita mudah memberi, itu tanda Allah menginginkan kita memperolehi kebaikan. Tapi kalau berat memberi, isi dompet ada 3 juta, warna di situ semuanya ada, mulai dari warna merah, warna biru, warna hijau, warna pink, warna krim, warna abu-abu, dan warna agak hijau-hijau sedikit. Begitu bersedekah, lewat yang warna-warna ini. Merah lewat, biru lewat, hijau lewat juga. Baru nyantol tangan itu agak lama pada warna yang biasanya Bapak Ibu, bukan yang ideal, yang biasanya warna abu-abu. Maka waktu saya selesai khutbah di Masjid Ar-Rahman Wali Kota, di Pelawalah, Ustaz minum di dalam. Ternyata di dalam itu Bapak Ibu ada belasan kotak infak yang penuh. Saya pikir orang Pekanbaru ini memang benar-benar gemar berinfak. Tapi begitu ditumpahkan, itu didominasi oleh warna abu-abu.
Padahal yang duduk di depan itu ada yang kepala dinas, ada yang pejabat-pejabat tinggi. Kayaknya memang sedang doyan abu-abu. Ada yang krim sedikit-sedikit. Yang merah saya coba tengok, payah mencarinya. Kayaknya yang merah itu masuk, itu juga setelah ditukar dengan abu-abu 98 biji. Jadi saking senangnya dengan angka 2 itu, masuk selalu 2. Begitu lewat kota infak, tengok duit cuma ada 100, enggak dimasukkannya melalui lubang. Dia masukkan melalui kunci. Dibukanya kuncinya, masukkannya ke dalam. Orang pikir dia ini takut ria, jadi orang enggak nampak dia masukkannya keluar. Rupanya ditukarnya, diambilnya 98, diletakkannya 100. Artinya sedekahnya juga tetap 2. Tapi itu tidak termasuk jemaah Masjid Nurul Muhsinin. Ya Nurul Muhsinin ini mana bakul infak tadi? Biar kita lihat. Nantilah Bapak Ibu ya kita lihat. Jadi itu yang menjadi tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, yang keberapa lagi? Yang keempat, Allah akan berikan kepadanya kelembutan. Nah, kelembutan ini rahmat yang paling besar. Saya pikir tidak ada manusia yang senang, yang kepengen bersahabat, berteman dengan orang yang keras. Keras itu jauh kita dari rahmat. Lembut dekat kepada rahmat. Maka Nabi Muhammad itu kenapa kita cintai? Mengapa disayangi orang? Sebab beliau sangat lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan walidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah, kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, kami lembutkan engkau kepada mereka. Sekiranya engkau kasar dan keras, lam faddu min hawlik, pasti umat itu akan menjauhimu. Tak akan ada yang mau berdekatan denganmu. Sebab naluri manusia tidak senang dengan orang-orang yang bersifat keras. Lebih senang dengan orang-orang yang bersifat lembut. Lembut itu menaklukkan hati. Kalau boleh dijawab, apa menurut Bapak Ibu hewan yang paling puas? Maka kita akan menjawabnya singa. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa membuat singa itu tidak puas? Ada. Bagaimana dia bisa menjadi tidak puas? Kelembutan. Ada 2 ekor anak singa yang terlantar, dipelihara oleh seorang perempuan. Dikasih susu botol. Kemudian membesar, ternyata tak cocok lagi di rumah. Akhirnya diantarkan ke kandang binatang. 5 tahun kemudian dia tidak bertemu dengan singa-singa ini. Kemudian datang lagi setelah 5 tahun. Bisa singa itu mencium bau tuannya dari jarak yang cukup jauh. Maka berlarilah singa itu menuju pintu pagar dan mengusap-usap, menjilat-jilat kepala tuannya. Padahal mungkin menurut orang lain itu adalah hewan yang sangat buas, tapi karena kelembutan, hewan buas saja bisa takluk, apalagi manusia yang tidak buas. Kira-kira mana lebih dahsyat, manusia buas atau singa yang buas? Bapak Ibu? Lebih dahsyat manusia buas ya? Kalau singa buas cuma makan daging. Kalau manusia buas, pohon mangga dimakannya, buah mangga dimakannya juga. Apalagi Pak? Semuanya dimakannya. Itu manusia buas. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelembutan itu merupakan tanda-tanda kebaikan dari Allah Ta'ala. Lembut kepada istri, lembut kepada anak, lembut kepada siapa saja yang berada di sekitar kita, bahkan lembut kepada makhluk-makhluk lain. Kalau ada orang suka menampar kucing, rahmat jauh daripadanya. Kucing ngambil sebiji dari ikan, pak, terlempar kucing itu jauh rahmat daripadanya. Allah tak sayang kepadanya. Kemudian yang kelima, Allah berikan ujian. Nah, tanda Allah menginginkan kebaikan, Allah beri ujian. Apa hubungan ujian dengan kebaikan? Kita selalu berpikir begitu. Kita kan kalau sayang, gak mau kita orang itu sakit. Maka di awal-awal, orang-orang yang sedang memadu cinta antara istri dan suami, ini biasanya terjadi di awal-awal. Begitu terjepit tangan istri, ditiup itu.
7 kali gitu. Sakit ya. Padahal nggak kena pintu, ditiup. Tapi itu di awal-awal. Kalau anak sudah 8 orang, badan sudah melar, dulu seperti kelingking, sekarang seperti jempol. Bukan jempol tangan Bapak Ibu, jempol kaki. Jatuh tersandung batu, ditengoknya saja. Matu udah, tak nampak batu. Tidaklah, dia biarkan saja. Itu biasanya seperti itu. Nah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ujian, ini menunjukkan Allah sayang. Kenapa begitu? Kadang-kadang kita ini terlalu jauh daripadanya. Maka cara supaya kita dekat kembali, ditokoknya kepala kita. Agar kita balik lagi. Buktinya seperti apa? Bisa saya buktikan. Ketika ada pesawat dari Bandara Haji Juanda akan terbang ke Singapura, terlambatlah 8 orang penumpang. Pesawat Air Asia. 8 orang penumpang ini akhirnya marah-marah karena ditinggalkan oleh kapal terbang. Mereka pun menepuk meja, komplain dengan suara yang begitu keras. Kenapa kami ditinggalkan cuma beberapa saat? Kata orang maskapai, Pak, mohon maaf, kapal terbangnya sudah terbang loh Pak. Tapi kan cuma sebentar. Dia ngomel, ibu bapak. Kalau bisa dikoyak-koyaknya, apa yang bisa dikoyak? Akhirnya pulang, kena tak jadi terbang. Sepanjang perjalanan itu amarahnya begitu membeludak. Sampai di rumah kunci dibuka dengan kasar. Tas, apa merek tasnya? Bonia. Bonia itu harganya berapa? 34 juta. Dibanting ke tempat duduk, saking kesal. Nafas sesak, kepala sakit, dada juga rasanya penuh dengan amarah. Ambil remote, tengok TV. Sebenarnya nggak mau nengok TV itu, cuma hanya sekedar menatap saja. Tapi di dalam TV itu, di TV One ada rime text yang berjalan bahwa kapal terbang Air Asia yang terbang dari Bandara Haji Juanda dinyatakan hilang kontak dari menara kontrol. Lama dia melihat, apakah sama dengan kapal terbang yang mau kami masuki tadi? Setelah dicek ternyata iya. 2 jam kemudian dinyatakan bahwa kapal terbang itu jatuh di Laut Kalimantan. Dan 160 lebih penumpangnya dinyatakan tewas semuanya. Hanya tersisa 8 penumpang yang tidak tewas. Karena ternyata 8 penumpang itu tak jadi masuk karena terlambat. Kira-kira apa ucapannya setelah itu? Ya lebih dahsyat gayanya. Masa ya alhamdulillah. Begitu saja. Kalau ada istrinya di sebelah, dirangkul istri, alhamdulillah mama, untung kita terlambat. Kenapa Pak? Jatuh pesawat tadi itu rupanya. Tadi mereka marah-marah. Sekarang malah bersyukur. Karena biasanya Allah Ta'ala akan ketuk seperti itu agar kita balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya 8 orang penumpang yang tak jadi berangkat itu tidak ada 1 orang pun yang muslim. Jadi dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Semuanya non-muslim. Hanya besok mereka membeli tiket sekali lagi dan sengaja terlambat juga. Karena takut kalau teman-teman punya. Begitu Allah itu sayang kepada kita, kadang-kadang diberinya ujian agar kita lebih dekat dengannya. Yang terakhir, tanda Allah menginginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat orang itu lebih banyak melihat dirinya daripada berkaca terus kepada orang lain. Mengkritik diri sendiri daripada banyak membicarakan orang lain. Tetangga saya itu pemalas, kurang lidahnya berkata begitu. Tapi dia lihat dirinya, saya ini sudah rajinkah atau pemalas? Saya ini sudah baikkah atau tidak? Banyak melihat ke dalam diri, itu tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan. Karena setelah itu orang bisa berubah. Tapi kalau kerja kita hanya mengevaluasi orang lain, maka kita tidak akan sadar betapa banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Yang salah tetangga, yang jelek tetangga, yang pemalas
tetangga yang pelit, tetangga yang kurang ajar, tetangga yang kita. Maka Nabi berpesan, jangan kalian berperilaku seolah-olah kalian Tuhan yang tidak punya kecacatan. Pandanglah diri kalian adalah seorang hamba yang diliputi selalu oleh kekurangan. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi hamba yang mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sudah habis, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi amalan untuk kita praktekkan. Sama-sama kita tutup kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.